hadasnya hadas pertengahan, ya. Orang haid barulah disebut hadas akbar, hadas junub, hadas ausat, hadas nggak punya wudu, batal wudu, hadas asgor. Nah, bagi orang yang junub haram melaksanakan 6 perkara. Ahaduha as-shalah, yang pertama haram melaksanakan salat. Karena ada hadis la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin wal gulul bi dhamil ghain al mu'jama al haram. Ya. Kenapa orang junub haram melaksanakan salat? Sebab ada hadis kata Rasul la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak akan menerima salat seseorang bi ghairi tahurin, ya, tanpa adanya suci. Ya, arti suci ini suci dari hadas kecil, hadas besar, termasuk hadas ausat yaitu junub. Kemudian Allah tidak akan menerima sedekah dari perkara yang haram, ya, gulul, ya. Gulul bimakna al-haram. Qala An-Nawawi amma idza lam yajidil junub ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halih. Berkatalah Imam Nawawi, kalau seandainya orang yang junub tidak menemukan air juga tidak menemukan tanah atau debu, maka orang junub tersebut sholat, tetap melaksanakan sholat, tapi hanya sebatas lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu, ya. Untuk menghormati waktu tetap sholat. Jadi junub tidak wudu, tidak mandi, tidak tayamum, karena nggak ada untuk perkara untuk dipakai sesucinya. Wa yahrumu alaihil qira'ah kharija shalah, dan haram baginya membaca Al-Qur'an di luar salat. Kan dalam salat ada bacaan Fatihah. Nah, nanti di sini keterangannya. Wa yahrumu alaihi ayaqra'a fi shalah ma zada ala Fatihatil kitab. Kemudian haram juga bagi dirinya membaca dalam salat, ya, melebihi daripada bacaan Fatihah, ya. Jadi enggak boleh lebih dari Fatihah. Fatihah wajib dibaca ketika salat walaupun salatnya dalam keadaan junub, ya. Jadi dua perkara pengharaman yang berbeda, ya. Haram baca Quran dan haram salat. Nah, termasuk dalam sholat ada baca Quran, tapi dalam hal ini ya lidarurah berarti. Maka timbul pertanyaan, wahal yahrumu qiraatul Fatihah fihi, tanda tanya, ya. Apakah diharamkan membaca Fatihah di dalam sholat dalam keadaan junub? Gitu pertanyaannya. Maka di sini wajhani, ada dua pendapat. As-shahih al-mukhtar, pendapat yang sahih yang dipilih, annahu la yahrumu. Ya, jadi tidak haram sekalipun junub dalam keadaan sholat baca Fatihah dan Al-Quran, maka tidak diharamkan. Bal yajibu fa inna sholata la tasihu illa biha. Bahkan hukumnya wajib membaca Fatihah, sebab sholat tidak akan sah, ya, kecuali harus membaca Fatihah. Sudah jelas hadisnya itu, mala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat, tidak diterima sholatnya orang yang sholat tidak membaca Fatihah. Wa kama jazati sholah li darurah ma'al jinabah tajuzu qiraah. Ya, sholat aja boleh dalam keadaan junub. Nah, karena darurat, maka ya pasti membaca Qur'annya pun diperbolehkan. Tapi hanya sebatas Fatihah, ya. Tidak boleh lebih dari baca Fatihah. Itu pengharaman yang pertama, orang junub tidak boleh melaksanakan sholat. La yajuzu bal ya'ti bil azkar. Wasani, pendapat yang kedua, ya, pendapat yang pertama, ya, enggak haram. Pendapat yang kedua enggak boleh, ya. Tapi harus diganti dengan zikir-zikir seperti orang yang belum hafal Al-Quran, belum hafal Fatihah. Contoh kan orang yang baru masuk Islam enggak hafal Fatihah, maka sholatnya bagaimana? Sholatnya itu Fatihahnya diganti dengan zikir, ya. Contoh misalkan Fatihah 7 ayat, berarti digantilah dengan zikir sebanyak 7 kali, ya. Yang zikir apa yang bisa? Misalkan subhanallah, berarti subhanallah 7 kali. Nah, kasusnya pendapat yang kedua, jangan baca Fatihah. Pendapat yang kedua, ya, bacalah zikir seperti mana orang yang tidak mampu baca Fatihah. Ya, jadi disamakan, li anna hadza ajizun syar'an fasarakal ajiz. Disamakan seperti orang yang enggak mampu baca Fatihah, gitu. Tapi dari kedua pendapat yang di atas, waswabu al-awal, pendapat yang mana yang paling yang dipakai yang sahih, yaitu yang pertama, ya. Jadi yang pertama tetap bacalah Al-Qur'an, bacalah Fatihah, gitu, ya. Jangan diganti dengan zikir, gitu. Jadi pendapat yang pertama. Intaha. Kemudian pengharaman yang kedua bagi orang yang junub, wasaniha at-tawaf, yaitu melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah, ya. Sebab ada khobar hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, at-tawafu bil baiti salatun ay kas-shalah fi satri wa tuharah. Salat, ya, atau tawaf di Baitullah itu seperti salat, ya. Dalam hal apa sama seperti salatnya? Fi satri wa tuharah. Dalam hal harus menutupi aurat, juga harus dalam keadaan suci. Maka orang yang sedang junub tidak boleh melaksanakan tawaf, gitu. Haram hukumnya. Karena kan posisi tawaf itu sama dengan, bahkan kan tahiyatul masjid juga diganti dengan tawaf, kan. Masuk Masjidil Haram, ya, digantilah sholat tahiyatul masjid dengan apa? Tawaf 7 kali, gitu. Jadi masuk Masjidil Haram sunahnya sunah tawaf, bukan sunah tahiyatul masjid.
Berikutnya wasalisuha masul mushaf, pengharaman yang ketiga bagi orang yang junub adalah memegang mushaf. Qala An-Nawawi, berkatalah Imam Nawawi, idza katabal junubu wa awil muhdisu mushafan in kana yahmidul waraqah wa yamassuha hal kitabah fa huwa haram. Ya. Wa illam yahmilha wa lam yamassaha fa fihi salah satu aujuh as-sahih zawajuhu. Berkatalah Imam Nawawi, kalau seandainya ada orang junub atau orang yang sedang tidak punya wudu menulis mushaf, ya. Contohlah nulis di buku tulis. Nulis apa? Contoh nulis Fatihah, ya. Maka in kana yahmilul waraqah wa yamassuha hala kitab fa huwa haram. Kalau seandainya kertasnya itu dibawa atau dipegang atau disentuh, maka ketika nulisnya itu dia haram, ya. Jadi tidak boleh menempel tangannya dengan buku. Atau kalau papan tulis berarti jangan sampai nempel dengan papan tulisnya. Sebab papan tulisnya sudah menjadi apa? Sudah menjadi mushaf. Jadi intinya orang junub, orang muhdis, orang hadas, ya hadas kecil maksudnya. Jangan menulis mushaf dalam keadaan junub, ya, kemudian menempelkan tangannya kepada kertas. Itu haram hukumnya. Kemudian wa illam yahmilha wa lam bagaimana kalau seandainya tidak dipegang kertasnya? Maka di sini ada 3 pendapat. Yang sahih adalah boleh. Ya, jadi ngambang, pulpennya ngambang, ya. Kertasnya nggak nyentuh tangan gitu. Atau papan tulis, ya, spidolnya ngambang, nggak dipegang tuh papan tulisnya. Nah, as-sahih zawajuhu, pendapat yang kedua ini hukumnya boleh kalau seandainya tidak tersentuh. Kemudian pendapat yang kedua haram, wasani tahrimuhu, ya, haram sekalipun katanya nggak memegang kertasnya atau nggak pegang papan tulisnya, tetap katanya haram, pendapat kedua, ya. Pendapat yang ketiga, ya juzulil muhdis wa yahrumu alal junub, boleh bagi orang yang nggak punya wudu, haram bagi orang yang junub. Nah, pendapat yang ketiga. Tapi pendapat yang sahih adalah mana? Yang pertama, ya, kalau seandainya dalam keadaan tidak punya wudu atau dalam keadaan junub, maka boleh nulis mushaf dengan catatan tidak boleh menyentuh kertas. Boleh nulis tapi jangan sentuh kertas. Itu ya pengharaman yang ketiga, tidak boleh memegang mushaf bagi orang junub. Warabiuha, pengharaman yang keempat bagi orang yang junub adalah hamluhu. Ya, tadi memegang mushaf, sekarang membawanya. Li'annahu a'zamu minal masi. Iya, pegang saja enggak boleh apalagi bawa, kan? Fahuwa haramun bil qiyasil aulawiyyi. Jadi haram dikiaskan terhadap kias yang lebih utama, ya, lebih ngelat gitu. Kan tadi alasannya pegang aja enggak boleh apalagi bawa, itu kias aulawiyyi gitu, ya. Bilang aja enggak boleh apalagi menyentak orang tua, itu namanya, ya, daripada, ya, atau aulawiyyi. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, sawaun hamaluhu bigilafihi au bighairihi, baik membawanya dengan kantongnya atau dengan sampulnya sama saja. Gitu. Jadi orang junub jangan bawa Al-Qur'an, jangan bawa mushaf walaupun bawanya pakai kantong, ada kantongnya gitu, ya. Wa yajuzu hamlu hamilil mushaf, boleh membawa atau menggendong orang yang membawa mushaf. Nah, kan kemarin udah, ya. Jadi boleh ada orang anak kecil bawa mushaf sama kita digendong, gitu boleh. Wala yajri fihi tafsilul mata li'annahu la ya'uddu hamilan lil mushaf. Nah, posisinya tidak dihitung seperti orang yang sedang bawa mushaf, ya. Apa hitungannya? Ya kita lagi gendong orang walaupun orangnya lagi bawa mushaf. Walau qasadahu, walaupun dimaksud, walaupun dia memaksud, saya mau bawa Quran nih tapi enggak punya wudu. Adalah anak kecil sudah punya wudu, ya. Maksudnya bukan anak balita, ya. Anak kecil lah, anak 10 tahun lah, ya. Baru wudu dia. Ya, kemudian dia, ya udah, tolong ambilkan Al-Qur'an, ya, tapi dengan catatan digendong. Walaupun dengan maksud ingin membawa Al-Qur'an, ya, tapi dengan cara menggendong orangnya, orang yang bawa Qur'annya, maka fala ibrata biqasdihi, maka tetap tidaklah dihitung dia itu sebagai orang yang bawa mushaf, gitu. Jadi dia dalam keadaan junub, ya, karena tidak bisa atau haram bawa mushaf, ya udah gendong aja orang yang bawa mushaf. Ini contoh, ya. Walau hamila mushafan ma kitabin fi jildin wahidin fa hukmuhu hukmul mushaf ma'al mata. Bagaimana sekarang contohnya dia membawa mushaf dalam satu kitab, dalam satu jilid. Jadi ini mah kasusnya Quran disempilkan di jilid, ya, di satu jilid gitu, ya. Ya, di satu jilid. Contoh misalkan kan ada tuh di fotokopi, ya, jilidan buat ngeklip, ya. Diklip lah contohnya, ya. Al-Qur'an disempilkan, diklipkan dengan buku gitu, disatukan. Maka hukumnya adalah hukum mushaf ma'al mata. Hukumnya adalah hukum bawa mushaf dibarengi dengan barang-barang, gitu, ya. Jadi sama seperti kita bawa mushaf berbarengan dengan barang-barang. Jadi kasusnya itu ngeklip atau menjilid Al-Qur'an bersama kitab-kitab yang lain.
ya di apa namanya diikat lah, dijilid ya di sini apa namanya contohnya. Nah itu seperti membawa barang yang lain atau membawa buku yang lain. Amal masu fayahrumu masu jildil musammit lil musab. Adapun memegangnya walaupun sudah disatukan tuh sama buku-buku yang lain ya dijilidkan gitu ya, diklipkan, itu tetap haram memegang jilid yang ada Al-Qur'annya gitu, yang ada mushafnya. Wa inna haruma masu jildi mushaf ma'anahu ha'ilnya, walaupun ada penghalangnya. Ya misalkan dihalangi lah setiap buku itu, setiap jilid itu dihalangi, tetap hukumnya adalah haram memegang apa namanya jilidnya gitu. Jilid mushaf maksudnya, cover mushaf. Ya, pegang covernya doang enggak boleh. Wa masu min waroihi la yu'asiru kama fi adami naqdil wudu. Ya, jadi kan beda hukumnya ya pegang mushaf dengan pegang kemaluan yang bisa membatalkan wudu kan? Kemarin sudah dibilang. Li'annahu hurmatal masihuna ta'zim. Kenapa kok pegang mushaf sekalipun cuma covernya ya atau sekalipun cuma dicempal pakai benda lain, pakai kain atau pakai plastik ya itu nggak boleh, hukumnya haram. Karena padahal nggak bersentuhan langsung, tidak kontak langsung dengan mushafnya. Nah di sini adalah takzim ya, li takzim. Jadi Al-Qur'an itu untuk dimuliakan, diagungkan. Saking agungnya dicempal saja tidak boleh ya. Faharuma min waroi ha'il mubalaghatan fihi wa naqdu fil wudu bil masil lima fihi. Berbedalah dengan hukum pembatalan wudu memegang kemaluan ya. Memegang kemaluan mah kalau enggak pakai penghalang batal, tapi kalau pakai kain enggak batal kan? Enggak batal. Karena kalau pakai kain mah ya itu tidak kontak langsung. Sebab kalau ada kontak langsung antara kulit telapak tangan dengan kemaluan itu akan menimbulkan syahwat. Gitu. Jadi elatnya berbeda. Yang tadi mah li takzim, ya li takzim mah berarti menyentuh covernya juga nggak boleh, dihalangi pakai kain juga nggak boleh tetap. Ya, sedangkan kalau masalah pembatalan wudu, nah pakai kain tetap boleh, gitu ya. Yang nggak boleh tidak ada penghalang atau tidak pakai kain. Itu jadi dua alasan yang berbeda ya. Li takzim dengan isarati syahwah. Wala yajibu man usabi mumayyiz walau junuban min hamli mushafih wa masih li hajatin ta'alumihi wa masyaqqati istimrarihi mutatohiron ya. Jangan dilarang kalau ada anak kecil yang sudah tamyiz walaupun junub dia bawa mushaf. Untuk apa? Untuk belajar. Contoh anak kecil ya, anak kecil jangan dilarang bawa Al-Qur'an. Mau kemana? Mau ngaji misalkan ya. Mau ngaji jadi jangan dilarang. Oh jangan bawa Quran tuh anak kecil ya. Kenapa? Karena sulit, anak kecil itu tidak bisa ditetapkan, dipastikan kesuciannya ya. Jadi nggak bisa ditetapkan. Jadi anak kecil bawa Al-Qur'an ngaji, ya itu diperbolehkan. Ya, jangan dilarang gitu ya. Famahalu dalik in kana lidirasa. Jadi untuk ngadres ya, untuk pelajaran gitu. Qala Syibramulisi bi khilafi tamkinihi minas shalah wa tawaf au nahwiha ma'al hadas intah. Berbeda ya kalau seandainya salat. Ya, anak kecil nih belum wudu kok salat. Nah, itu wajib dilarang. Atau anak kecil nggak punya wudu kok tawaf. Nah, itu wajib dilarang. Ya. Tapi kalau anak kecil ya sekalipun ya si anak kecil itu tadi misalkan, jadi kita nggak tahu si anak kecil itu udah wudu atau belum gitu ya, gitu. Tapi kalau seandainya sholat harus ditanya dulu, tong, ya udah sholat udah wudu belum, kan gitu, tanya ya. Atau tawaf sudah wudu belum? Ya, sebab sholat dan tawaf ya lebih besar, ya prakteknya keharamannya lebih besar gitu ya, daripada sebatas memegang mushaf gitu. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz min nahwi mushaf. Haram juga memungkinkan orang yang belum tamyiz untuk memegang mushaf walau ba'do. Jadi yang tadi mah tamyiz anak kecil tapi tamyiz ya. Contoh 7 tahun, 8 tahun kan anak kecil tamyiz. Tamyiz itu kan ngerti ya. Nah, yang enggak boleh itu anak yang ghairul mumayyiz, itu baru boleh dilarang ya. Anak di bawah 5 tahun lah, balita, umur 4 tahun, 3 tahun mainin Al-Qur'an. Ya, padahal kan ngaji juga belum, masih Iqra misalkan Iqra 1. Nah, itu wajib dilarang, ambillah Qur'annya. Jadi kalau yang sudah tamyiz ukuran di atas 7 tahun 8 tahun itu jangan dilarang. Yang dilarang itu yang belum tamyiz gitu. Walau ba'du ayatin lima fihi minal sebab bisa menimbulkan penghinaan ya. Karena kan anak kecil mengambil Quran ditaruh di bawah, disobek-sobek itu. Bisa timbul penghinaan. Maka harus dilarang kalau belum tamyiz. Faidatun qala Nawawi fi Tibyan la yumna'ul kafir an sama'il Quran ya. Satu faedah, berkata Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, tidak dilarang seorang kafir ya untuk mendengarkan Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang kafir pengen dengerin Al-Qur'an, mangga. Liqaulihi azza wa jalla, karena ada dauhan ya firman Allah azza wa jalla, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang musyrik, salah seorang musyrik minta diselamatkan ya, minta dijaga, ya jaga, selamatin gitu. Sehingga dia mau mendengarkan kalam Allah. Ya, artinya biar dapat hidayah gitu ya. Wa yumna min masil mushaf. Nah, kalau orang kafir ya enggak
nggak boleh pegang mushaf, ya nggak boleh pegang mushaf. Wa hal yajuzu ta'limul Quran, kemudian timbul pertanyaan, boleh enggak ngajarin orang kafir Al-Quran gitu. Qala ashabuna in kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu. Kalau berkata sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat para ulama gitu ya, kalau seandainya tidak diharapkan keislamannya maka nggak boleh ngajarin Al-Quran. Wah ini mah kayaknya penentang Islam keras ini. Ya jangan diajarin Islam, jangan diajarin Al-Quran maksudnya. Ya takut-takut dia mencari celah ya. Jadi jangan diajari Al-Quran. Wa in rujiya islamuhu fa fihi wajhani. Kalau seandainya bisa diharapkan masuk Islam, ada dua pendapat. Yang paling sahih adalah ya juz, silahkan. Kayaknya nih orang ya mau belajar Islam nih, kayaknya mau masuk Islam, maka ajarinlah. Kalau dia tanya-tanya tentang Al-Quran, silahkan kasih tahu, silahkan ajarkan Al-Quran. Ya, rojaan li islamihi, kita berharap supaya dia bisa masuk Islam. Yang kedua, la yajuz. Ya. Jadi kan ada dua pendapat. Kalau seandainya diharapkan keislaman ada dua pendapat. Yang pertama yang sahih boleh ajarkan. Yang kedua jangan, la yajuz. Ya. Yang kedua la yajuz. Kama la yajuzu bai'il mushaf. Kenapa kok nggak boleh? Alasannya seperti mana? Menjual mushaf kepada orang kafir. Ya. Jadi menjual mushaf kepada orang kafir hukumnya haram. Ya. Jadi dikiaskan, disamakan seperti itu, ngajarin pelajaran kepada orang, ngajarin Al-Quran kepada orang kafir tidak boleh. Pendapat yang kedua, tapi yang sahih yang tadi, orang lagi pengen belajar Al-Quran ya, dia pengen masuk Islam ya ajarin aja itu ya, sahih itu. Wa amma idza ra'aynahu yata'alamu fahal yumna. Sekarang gimana kalau kita lihat dia lagi belajar Al-Quran nih, apakah dilarang? Fihi wajhani, ya sama tadi pendapatnya ada dua juga. Yang sahih apa? Yang sahih boleh. Ya, jadi ada orang non Islam mau belajar Al-Quran, ya lagi belajar Al-Quran. Jadi yang sahih mah ya nggak apa-apa kalau dia mau masuk Islam belajar aja gitu. Nah, sekarang mudah diakses kan di internet banyak aplikasi Al-Quran. Khamisuha, oke, ya baru 4 ya. Yang kelima, pengharaman bagi orang yang junub adalah al-lubsu, diam di masjid. Ya, diam di masjid. Al-lubsu fil masjidi. Ya. Labisa yalbasu sami'a yasma'u sama tuh ya. Orang muslim, orang balik selain daripada nabi. Jadi ada qaidnya ya tuh ya. Muslim balik selain daripada nabi. Nah, jadi diam di masjid enggak boleh orang junub. Fil masjid. Wa huwa mawqifa li shalah. Apa sih masjid itu? Perkara yang memang diwakafkan untuk dipakai sholat. Walau kana lubsu biqadri tumaninah, walaupun diamnya di masjid hanya sebatas tumaninah. Tumaninah berapa lama? Seukuran membaca subhanallah 1 detik ya, subhanallah 1 detik kan. Walaupun 1 detik di masjid enggak boleh ya. La uburuhu wa huwa dukhul min babin. Nah, lewat aja enggak boleh. Lewat yang bagaimana? Lewat yang masuk pintu 1, keluar pintu 1. Masuk pintu depan, keluar pintu depan, itu nggak boleh kan? Jika mereka wa huwa dukhul min babin wal khuruj min akhar. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Yang boleh itu adalah lewat pintu depan, keluar pintu belakang, itu boleh. Ya. Bi khilafi ma idalam yakun lahu ila babun wahid, berbeda kalau pintunya cuma 1. Masuk pintu depan, keluar pintu depan, fayamtani udukhul, maka haram dia masuk ya. Atau ya walaupun cuma masuk pintu depan nih, masuk balik lagi. Nah, itu bukan orang lewat ya, namanya at-taradud, bolak-balik. Kan bolak-balik kan? Masuk pintu depan, udah masuk ke dalam, balik lagi pintu depan juga, keluar. Itu namanya bolak-balik, taradud. Yang enggak boleh adalah taradud. Sedangkan lewat, murur atau ubur itu boleh. Jadi gambarannya masuk pintu depan, keluar pintu belakang itu boleh. Yang enggak boleh taradud ya, mondar, mandir, bolak-balik, masuk pintu depan, keluar pintu depan juga. Qala ta'ala la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiris sabil. Kata Allah, jangan dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk ya, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Juga tidak boleh dalam keadaan junub kecuali hanya sebatas lewat saja. Illa 'abiris sabil. Hatta tagtasilu, sehingga kalian mandi. Jadi junub enggak boleh masuk ke masjid kecuali cuma lewat doang ya, sehingga dia sudah melaksanakan mandi besar gitu. La taqrabu maudhi'as shalah hala kaunikum sukara, itu maknanya ya. Jangan dekati tempat salat sedangkan kalian dalam keadaan mabok, wala fi hali kaunikum junuban, juga kalian dalam keadaan junub. Ya, na'am ya juzul sufihi li darurah ka'annama. Ada lagi pengecualian. Ya, gimana kalau seandainya darurat ya? Darurat contohnya apa? Contohnya dia tidur di masjid terus mimpi keluar mani. Nah, tapi apa? Tapi mau keluar nggak bisa. Ya, tidur di masjid malam-malam ya. Pas bangun keluar ini mimpi basah, ternyata basahlah, mau keluar nggak bisa. Kenapa? Takut ada hansip, ada satpam. Kalau seandainya dia keluar, dia takut
sangka maling keropak, akhirnya diem di masjid sampai si satpam itu ya pergi. Ya gitu. Nah itu boleh berarti diam di masjid ya dengan alasan apa tadi? Darurat, takut disangka maling keropak. Tapi lakin yalzamuhu tayamum, tapi mestinya dia tayamum. Ya udah tayamum aja. Di tembok ada debu, tayamum di masjid gitu. Nanti sudah si hansipnya, satpamnya atau hakimnya sudah keluar, sudah pergi, silahkan keluar dari masjid ya. In wajada ghairat turab lil masjid. Kalau tadi nemu debu selain daripada masjid. Contohnya misalkan dia bawa tas ya ada debunya ya, atau dia bawa apa ada debunya, nah itu debu selain dari masjid gitu. Amma turabuhu wa huwa dakhilu fi waqfiyatihi, adapun debu daripada masjid itu termasuk daripada wakaf ya, tanah wakaf daripada masjid. Ka'an kanal masjid turabiyan, kalau seandainya masjidnya terbuat dari tanah gitu. Fayahrumu tayamum bih, maka haramlah tayamum menggunakan daripada tanah masjid tersebut. Haram tayamumnya tapi tetap sah ya. Haram tayamumnya tapi tetap sah gitu. Wal asas asas itu huwa al hakim alladzi yatufu bilail, yaitu yang suka keliling malam-malam. Ya kalau di kita ya hansip atau satpam gitu. Wala jama'a zaujatahu fihi wa huma maroni lam yahrum. Gambaran lagi. Kalau ada suami istri sambil jalan sambil menjima istrinya ya, sambil dalam keadaan keluar, maka tidak haram gitu kan. Sambil jalan sambil menjima istrinya sambil jalan keluar maka tidak haram gitu, karena dia dalam keadaan lewat gitu. Amalau makasafihi li uzrin fa innahu yamtani'u mujama'atuha hina idin. Ya, kalau seandainya menjimanya di masjid ya tetaplah haram gitu ya. Tetaplah haram sekalipun suami istri gitu. Wa minal masjidi, karena haramnya itu dia junub nantinya gitu kan, junub. Wa minal masjidi, sebagian daripada masjid apa? Sathuhu ya, lotengnya, warahbatuhu, tempat sunah masjid yang kemarin belum ketemu tuh ya. Waraushanuhu, empernya masjid, wajidaruhu, biliknya masjid atau temboknya masjid, wasaradibu tahta ardihi, kemudian liang lubang yang ada di bawahnya masjid, itu bagian daripada masjid ya. Bagian itu yang disebutkan tadi ya, masjid-masjid ya, emper, loteng. Nah, loteng atasnya berarti lantai 2 ya. Itu bagian daripada masjid, temboknya ya masjid masih. Termasuk bagian bawahnya juga ya, tangga masjid, yaitu kalau ada turun ke bawah bagian bawah gitu, itu masjid berarti tetap. Wa kharaja bil masjid musallal id. Keluar daripada istilah masjid apa? Tempat yang suka dipakai sholat id, apa? Lapangan berarti ya, paping blok itu bukan bagian masjid. Maka kalau orang junub di situ ya nggak apa-apa, itu mah paping blok. Wal madaris, madrasah ya, ada madrasah di dekat masjidnya, itu bukan bagian masjidnya berarti. Wahya al mawadi allati yadrusu fiha syekh ma'tulabah. Madaris atau madrasah itu tempat yang memang untuk kegiatan belajar mengajar para guru dan para santri gitu. Waribat termasuk asrama pesantrenan ya, ada asrama dekat masjid ya, itu bukan bagian daripada masjid gitu. Jadi ini kembalinya pada apa? Pada hukum apa namanya, diam di masjidnya. Jadi beda ya, tempat-tempat yang fasilitas-fasilitas di luar masjidnya itu artinya boleh diinjak gitu bagi orang yang junub gitu. Ribat itu apa? Wa huwa al-baitul ladzi yubna lil fuqara walit talabah, yaitu rumah yang memang dibangun untuk orang fakir dan untuk para santri ya, ribat. Au huwa ma'badus sufi, atau tempat ibadahnya para ahli sufi. Au huwa sugur, atau ribat itu adalah markas tentara ya. Ail mawadi allati yukhafu minha hujumul adu, yaitu tempat yang memang ditakuti oleh tentara musuh gitu. Jadi ya ini fasilitas masjid, misalnya ada tempat ya mes, tentaranya diam di situ, itu bukan bagian daripada masjid ya. Jadi gedung fasilitas ya yang selain daripada dipakai untuk sholat, yaitu nggak dipakai sholat ya, itu bukan bagian daripada masjid. Karena kan masjid itu kan tempat sujud ya, artinya ya. Masjid boleh namanya. Wa amma sabiyu fayajuzu liwalihi tamkinuhu minal muksi kal qiraah. Kemudian kalau ada anak kecil bolehlah ya, boleh bagi walinya membiarkan kalau ada anak kecil nggak apa-apa diam di masjid gitu. Seperti halnya tadi baca. Ya, jadi kasusnya apa? Kasusnya anak kecil junub. Ya, gimana kalau ada anak kecil junub? Ya kasusnya itu dibiarkan saja seperti tadi ya, anak kecil baca Al-Qur'an. Wa aman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayahillu muksuhu bil masjid junuban. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, boleh halal diam di masjid walaupun dalam keadaan junub. Ya, ini adalah keistimewaan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anah tiyajahu lil masjid aksar linashri sunnah. Kenapa kok Nabi Muhammad sekalipun dalam keadaan junub tetap boleh diam di masjid? Karena ya
Nabi Muhammad lebih diperlukan, lebih dibutuhkan ya untuk diam di masjid, ya lebih banyak diam di masjid untuk menyebarkan sunnah, untuk mengajarkan keislaman kepada para umat Islam gitu ya. Fajuwizalahu dalik, maka diperbolehkan Rasul sekalipun dalam keadaan junub. Lakinnahu lam yaqum minhu, tetapi sekalipun diperbolehkan tidak pernah sekalipun Rasul diam di masjid dalam keadaan junub gitu. Jadi jangan sangka oh boleh Rasul berarti Rasul pernah. Enggak, Rasul belum pernah ya. Wali anna dzatahu a'zamu min dzatil masjid. Ya, karena zat Rasul lebih mulia, tubuh Rasul lebih mulia daripada bangunan masjid. Bangunan masjid terbuat dari apa? Ya tanah, pasir, semen, batu, kerikil kan itu. Ya, itu masjid bangunan. Adapun Rasul, tubuh Rasul mulia gitu. Jadi kan dibandingkan dengan apapun ya sekalipun masjid itu Rasul tetaplah Rasul paling mulia ya. Jadi masjid sama Rasul lebih mulia Rasulnya daripada masjidnya gitu. Kan Baitullah apa? Rumah yang dimuliakan Allah kan? Rumah yang dimuliakan Allah. Bukan rumah tempat tinggal Allah, bukan. Awas salah mengartikan. Baitullah kan mudhof ilaih, idopat. Idopat apa maknanya? Litakrim. Ya, bait disambungkan dengan Allah, Baitullah, bukan rumah tempat tinggal Allah, tapi rumah yang dimuliakan Allah. Sama dengan naqatallah ya. Dalam surah Asy-Syams kan ada ya. Naqatallah itu onta yang dimuliakan Allah gitu. Jadi maknanya litakrim, idofat bermakna litakrim ya. Wa amal kafir fala yumna'u minal muksi fil masjid. Si kafir mah enggak apa-apa diam di masjid walaupun dalam keadaan junub ya. Kenapa kok enggak apa-apa? Sebab dia malah ya'taqidu hurmatahu, karena dia itu tidak menekatkan pengharaman daripada diam di masjid ya. Wa in haruma alaihi, walaupun secara hakikat tetap dia haram diam di masjid ya. Tapi maksud fala yumna'u mah di masa bodohkan ya. Dibiarkan saja gitu ya. Tidak ada, karena dia tidak punya peraturan ya. Orang non Islam tidak punya peraturan. Nah, yang punya peraturan itu kita ya, yang haram itu kita yang ngerti gitu ya. Li'annahu mukhatabun bi furu'i syariah wa la yajuzu lahu dukhulul masjid. Ya, dia enggak boleh masuk masjid. Ya. Kemudian walaupun nanti pada akhirnya dia tetap bakal mendapat siksa gitulah ya. Dapat siksa walaupun ya di dunia dibiarkan, tapi nanti dia dapat dosa daripada diam di masjid. Wala yajuzu lahu dukhulul masjid. Non Islam atau kafir tidak boleh masuk masjid ya. Walaupun enggak junub, kecuali harus ada izin daripada orang muslim balik. Terus ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan ngapain masuk masjid? Ada kebutuhan. Ngapain? Ngebenerin kubah misalkan, atau ngebenerin apa gitu ya. Ngebangun, bikin apa, itu boleh. Ada kebutuhan. Wa minha julusun qadi, termasuk daripada kebutuhan orang kafir bisa masuk masjid adalah duduk bersama penghulu atau minta fatwa ya, minta fatwa ke apa? Ke mufti ya, ke ahli fatwa. Jadi ada orang kafir datang, bagaimana hukumnya ini. Nah, datanglah, duduklah dia di masjid. Nah, itu ada kebutuhan. Jadi diperbolehkan gitu. Au imaratihi ya, atau untuk ngomean ya, untuk ngebenerin masjid ya, bocor, enggak ada tukang lagi kecuali itu si kafir, udah naiklah ke atas gitu. Jadi boleh ya. Ada izin dan juga ada kebutuhan yang mendesak. Tuh, nomor 5 ya. Yang nomor 5, enggak boleh diam di masjid bagi orang yang junub. Yang keenam, wasadi suha qiraatul Quran. Yang keenam, haram bagi orang junub membaca Al-Quran. Nah, disyaratkan pengharamannya itu ada 7 yang kemarin ya. Yang pertama adalah al-awal kaunul qiraah bil lafzi. Ya, diharamkan baca Quran bagi orang yang junub kalau bacanya dilafazkan, dilisankan. Ya, sama juga seperti orang yang bisu, ya. Orang yang bisu baca Quran pakai isyarah dia. Kalau isyarahnya itu bisa dipaham, maka dia tetap tidak boleh baca Quran dengan isyarah. Ya, jadi orang bisu mah baca Quran pakai isyarah, maka sekalipun pakai isyarah tetap tidak boleh. Nah, li'anna isyaratuhu mu'tadun biha. Jadi tetap dihitung ya orang bisu. Orang bisu isyarahnya dalam hal ini diperhitungkan. Artinya tidak boleh dia baca Quran pakai isyarah dalam keadaan junub. Tapi orang bisu ya, itu isyarahnya tidak dianggap, tidak diperhitungkan dalam 3 bab. Yang pertama dalam salat. Fala tabtulu biha, maka tidaklah batal isyarah orang yang isyarah orang yang bisu. Contoh, orang yang bisu ditanya, lagi salat ditanya, ya. Lagi salat ditanya, "Mang, tadi naruh kunci di mana?" Pakai isyarah dia nunjuk. Di sana, maksudnya mah di kamar misalkan ya, tapi nunjuk dia jarinya doang yang ngacung, itu kan isyarah ya. Nah, itu tidak batal ya, maksud nunjuk itu di kamar gitu kan, di kamar, kalau diucapkan di kamar. Kalau orang normal mah ngomong di kamar ya batal, tapi kalau orang yang bisu cuma pakai isyarah doang itu tidak batal gitu. Artinya isyarahnya tidak dianggap ya. Kemudian yang kedua ya, orang yang sumpah tidak akan berbicara ya. Orang pertamanya dia normal bisa bicara, kemudian dia bersumpah, saya tidak akan bicara selama 3 hari
Ya, karena sumpah kan harus dijalani ya, nggak boleh dilanggar. Nah, baru juga 1 hari dia bisu. Nah, ketika bisu, segala macam kegiatannya itu dilaksanakan dengan cara isyarah. Mau makan, tangannya kan gerak-gerak ke mulut, kan isyarah ya. Padahal tadi katanya dia sedang dalam keadaan sumpah, baru juga 1 hari kan ngejalanin sumpahnya. Nah, isyarahnya itu tidak dianggap. Artinya kalau seandainya dia bisa ngomong, mah dia ngomong saya pengen makan. Tapi karena dia baru 1 hari keburu bisu, ya, dia hanya bisa mengungkapkannya dengan isyarah itu, maka isyarahnya itu yang makna isyarah kan tadi pengen makan, tapi cuma tangan doang. Nah, itu isyarahnya tidak dianggap. Artinya tidak dianggap tidak sebagai apa namanya? Tidak sebagai melanggar. Ya, jadi tidak melanggar dia, tidak melanggar sumpah dia. Ya, sumpah dia kan 3 hari nggak bicara. Kemudian persaksian bagi orang yang bisu, persaksiannya tidak dianggap. Ya. Jadi Lema lagi ngomongin orang bisu ya, orang bisu isyarahnya tidak dianggap. Kecuali yang tadi yang pertama, isyarah baca Quran dalam keadaan junub. Kemudian isyarah orang yang bisa ngomong ya, itu tidak dianggap. Bisa ngomong kok pakai isyarah kan gitu kan. Ngomong aja jangan pakai pakai isyarah gitu. Nah, orang ngomong itu isyarahnya tidak dianggap kecuali dalam 3 perkara, 3 bab. Apa? Amanil kafir yang pertama. Yang kedua, ifta. Ya, minta fatwa, dimintai fatwa seperti ditanya. Ya, ditanya, atatawaddau bihadzal ma? Ditanya, apakah engkau berwudu dengan air ini? Maka dijawablah dengan apa? Dengan isyarah, angguk atau geleng. Kan itu angguk artinya apa? Iya. Kalau geleng berarti artinya tidak kan gitu ya. Padahal dia bisa ngomong, kenapa kok angguk sama geleng doang? Nah, angguk sama gelengnya itu dianggap ya, dianggap sekalipun tadi asalnya orang bisa ngomong mah nggak boleh. Pakai isyarah nggak boleh ya, tidak diterima lah, tidak dianggap ya isyarahnya. Nah, ini pengecualiannya kecuali kalau diminta fatwa dia cukup jawab dengan geleng atau angguk, itu tetap dihitung ya, pengecualian itu kan. Kemudian riwayat hadis, meriwayatkan hadis seperti dikatakan apakah kami meriwayatkan dari engkau hadis ini, maka dijawab sama yang ditanya itu angguk atau geleng gitu. Oh, angguk, padahal dia bisa ngomong kok angguk doang. Nah, angguknya itu di apa namanya, diperhitungkan ya, dihitung gitu ya, walaupun dia bisa ngomong ya. Jadi ada 3, jadi kebalikan yang tadi pengecualiannya ya, pengecualiannya itu 3 perkara yang dikecualikan. Jadi orang ngomong aslinya nggak boleh pakai isyarah ya, orang isyarah ya itu ngomongnya pakai isyarah ya, ngomongnya pakai isyarah, tapi isyarahnya bisa berfungsi dan bisa juga tidak dihitung gitu. Bisa dihitung atau tidak dihitung. Kemudian wa kharaja bil lafzi ma idza ajra lil qiraah ala qalbihi. Ya, keluarlah dari kata lafaz, kan haram baca Quran kalau dilafazkan ya pakai lisan. Nah, keluar daripada istilah lafaz kalau baca Qurannya dalam hati. Ya, jadi kalau baca Quran dalam hati nggak apa-apa ya, orang junub baca Quran dalam hati. Yang nggak boleh itu dilafazkan. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya apa? Kaunul qari mustami'an biha. Orang yang baca itu bisa mendengar suaranya sendiri. Ya. Ya, bisa dengar suaranya sendiri kan. Wa kharaja ma idza talafaza wa lam yusma nafsahu haitsu itadala samuhu wa lamani. Berbeda kalau dia baca Quran kusorangan kok teu kadenge nya eta mah menang. Ya, kumaha? Ya mulut doang berarti. Ya, kotap-ketap mulut doang. Itu boleh tuh. Junub ya, tapi baca Quran enggak ada suaranya, cuma mulut, gerak-gerak mulut doang, itu boleh. Ya, yang enggak boleh itu apa? Yang enggak boleh itu sampai kedengeran sama kuping sendiri. Itu enggak boleh. Orang junub baca Quran terdengar oleh diri sendiri pun enggak boleh. Gitu. Ya mending pakai hati tadi baca Qurannya. Syarat yang ketiga, wasali sukaunuhu musliman. Nah, dia yang baca Qurannya itu harus orang Islam. Fakhrajal kafir, maka orang kafir tidak diharamkan ya. Orang kafir junub baca Quran ya nggak apa-apa ya. Fala yumna'u, jangan dilarang. Fala yumna'u min qira'ah ahli adam itu karena dia tidak menekadkan pengharamannya. Di bejaan gue hese, kafir tong baca Quran saya keur junub misalkan ya. Ya dia nggak ngerti ya, walaupun junub ya dia baca aja Quran misalkan ya, contoh. Wa inukiba alaiha, walaupun nanti pada akhirnya dia akan disiksa atas bacaannya sendiri kan gitu. Ya walaupun jadi dia mah dibiarin karena nanti udah ada sekaligus lah ya, siksaannya sekaligus gitu. Ar-rabi'u, syarat yang keempat ya, orang junub tidak boleh atau orang junub diharamkan baca Quran apa? Mukallaf, kalau sudah dewasa. Ya. Jadi orang dewasa junub, orang dewasa junub ya nggak boleh baca Quran. Gimana kalau ada anak kecil junub? Ya 5 tahun junub. Bisa nggak 5 tahun junub? Bisa kalau junubnya apa? Junubnya itu perkawinan anak kecil ya. Junub dia bisa. Nah, itu nggak apa-apa dia karena anak kecil. Wal majnun, orang gila.
Orang gila juga sama ya, orang gila baca Quran ya nggak dianggap. Orang gila junub gitu ya, biarin orang gila sama junubnya mau baca Quran juga gitu. Jadi tidak ada hukum baginya. Anak kecil dan orang gila nggak ada hukum kan? Rubi'al qalam an salasin. Ya, diangkat. Tapi lamun ai budak leutik mupuskeun kaca, tetap kita ngegantian ya. Kalau nggak bisa ya walinya gitu. Jadi kalau masalah barang anak kecil tetap kudu ngegantian, tapi kalau masalah hukum yang seperti ini tidak berlaku bagi anak kecil dan orang gila gitu. Wal khamisu, syarat yang kelima, orang yang junub haram baca Quran. Syaratnya apa yang kelima? Ma'atabihi Qur'anan. Yang dibaca adalah Al-Qur'an, ya. Gimana kalau yang dibaca Taurat? Ya nggak apa-apa. Orang junub baca Taurat, monggo. Orang junub baca Injil, mangga. Atau baca ayat yang sudah dinasakh, yang sudah disalin. Walaupun hukumnya masih ada, ya. Hukumnya masih ada seperti ayat rojam, ya. Apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjimuhumal batatan nikalan minallah. Wallahu azizun hakim. Ini di Al-Quran nggak ada, kan udah disalin, udah diganti. Tapi itu ayat Al-Quran, ya. Nah hukumnya masih ada, tapi ayatnya sudah nggak ada. Jadi tidak. Wasadis, kemudian syarat yang keenam apa? Al-qasdu lil qiraah wahdaha. Orang junub haram baca Quran kalau seandainya ada syarat yang keenam, bacanya itu dengan maksud. Maksud apa? Maksud baca Quran. Ya. Gimana kalau maksudnya nggak ada maksud baca Quran? Ya. Atau nggak maksud nggak dalil? Apa dalilnya? Ini pakai bacaan Al-Quran padahal dalam keadaan junub haram. Gimana kalau maksudnya zikir? Di Al-Quran ada ya, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah. Nah, itu. Di Al-Quran ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maksudnya itu baca doa, bukan sedang baca Quran, maka diperbolehkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Al-Quran. Ya, tapi apa? Itu mah zikir. Maksudnya adalah baca zikir, mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu diperbolehkan. Jadi ada niatnya ya. Tergantung niat. Kalau niatnya untuk zikir, ya bacaan-bacaan zikir gitu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau niatnya adalah untuk qiraah, baca atau untuk mendalil, maka haram hukumnya. Baca Quran. Ya, jadi tidak disebut baca Quran kalau maksudnya dialihkan makna ya. Kemudian syarat yang ketujuh apa? Antakunal qiraah naflan. Ya, yang orang junub haram baca Quran itu kalau bacaannya itu bacaan yang sunnah. Kan kita sekarang baca Quran nih, sunnah itu. Ya. Abang ada bacaan yang wajib Quran wajib dibaca? Ada. Kapan? Ketika sholat. Ketika sholat wajib baca Al-Quran. Apa? Al-Fatihah maksudnya teh. Kalau yang surahnya itu sunnah. Ya. Ya. Seperti contoh bacaan Al-Quran, ya, jadi haram kalau bacaannya sunnah. Kalau bacaannya wajib tidak haram, berarti artinya boleh. Seperti orang yang faqidut tahurain, orang yang enggak punya wudu, enggak belum mandi junub, enggak tayamum, tapi sholat apa tadi? Lihurmatil waktu ya. Maka dia baca Fatihah, baca Fatihahnya wajib, ya. Baca Fatihahnya wajib, berarti itulah tidak diharamkan. Kan tadi hukumnya sebenarnya yang awal udah disebutin, ya. Ya, jadi nggak dianggap lah ya karena itu menempel. Atau baca Quran yang wajib tapi di luar sholat. Seperti apa? Nazar. Kan contohnya kemarin udah ya. Contohnya apa? Contohnya siang ini dia lulus ujian. Nah dia bernazar kalau saya lulus ujian malamnya jam 3 saya mau baca surah Yasin satu balik. Ternyata malam ini dia mimpi keluar mani. Ya pas bangun jam 3 ya, ternyata mimpi keluar mani. Berarti dia kan junub ya, tapi harus melaksanakan nazarnya. Baca surah Yasin asalnya sunnah, tapi ketika dinazari maka baca surah Yasinnya jadi wajib. Jam 3 jadi wajib tuh, jam 3 ya baca Yasin karena nazar. Gitu. Tapi junub, enggak ada air, enggak ada debu. Jadi dia enggak mandi, enggak wudu, enggak tayamum. Nah, maka ini dia tetap wajib baca surah Yasin dan tidak diharamkan. Kenapa? Faqidut tahurain kan? Faqidut tahurain ya, kemudian nazar, Yasin yang dinazarkan hukumnya wajib gitu. Maka fi dalikal waqti junuban ya, jadi kondisinya darurat, dia enggak ada air juga enggak ada debu. Tapi sulit biasanya mah air enggak ada ya debu mah pasti aya gitu. Fa innahu yakruha wujuban li darurat. Lakin bi qasidil Quran la mutlaqan wala hurmat alaihi falaisa dalik kal Fatihah min kulli wajhin. Nah gitu. Jadi itulah ya pengharaman
Pengharaman bagi orang yang dalam keadaan junub. Ada 6 perkara ya. Diingat-ingat gitu. Diingat-ingat. Jadi gampang tuh nanti ngitungnya. Yang itu 4 buat orang yang batal wudu, kemudian ini 6, yang 4 ditambah 2 ya. Apa? Baca Quran sama diam di masjid. Nanti yang haid besok 6 ditambah 4 jadi 10. Jadi ngapalinnya berurutan 4, 6, 10 gitu. Dah, yang besok baru nanti. Nah, besok berarti apa tuh malam Rebo Qissatul Mi'raj ya, kitabnya disiapin. Qissatul Mi'raj, kisah Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.